Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my channel. It's Muhammad Alfa Rizky from Tan Automotive Engineering 2, SMKN 1 Karanadap. Today, we will discuss about hydraulic system, hydraulic paddle jet. Let's get started. Sistem hidrolik adalah sebuah sistem yang menggunakan hukum Pascal dalam prinsip kerjanya, yaitu membutuhkan cairan bertekanan untuk digunakan sebagai mentransmisikan daya, mengontrol gerakan, dan menghasilkan tenaga. Adapun contohnya yang akan kita bahas yaitu dongkrak botol. Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara membongkar dongkrak botol serta melakukan pemeriksaan komponen-komponen dongkrak botol dan melakukan pemasangan dongkrak botol kembali. Dongkrak botol yaitu alat mekanik yang digunakan untuk mengangkat beban berat dengan menggunakan prinsip hidrolik. Disebut dongkrak botol karena bentuknya menyerupai botol. Dongkrak jenis ini sering digunakan untuk mengangkat kendaraan seperti mobil untuk melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Dongkrak botol memiliki kapasitas beban yang besar, bisa mencapai 2 sampai 100 ton. Kekuatan angkat yang besar serta ukuran yang relatif kecil sehingga memudahkan kita untuk menggunakannya serta disimpan di mana saja sebagai alat darurat. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk membongkar dongkrak botol dan melakukan pemeriksaan diantaranya yaitu 1. Ada dongkrak botol atau hydraulic bottle jack. Yang kedua ada kunci Inggris. Yang ketiga ada tang kombinasi. Yang keempat ada obeng min. Yang kelima, sebagai alat mengukur, kita menggunakan jangka sorong atau vernier caliper dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Yang keenam ada minyak hidrolik atau oli. Yang ketujuh ada lap, digunakan untuk membersihkan komponen-komponen dari sisa oli yang menempel. Oke, setelah semua alat siap, kita bisa langsung aja membongkar dongkrak ini. Langkah pertama yaitu kita lepas terlebih dahulu tuas pengungkit. Lalu kita buka oil valve menggunakan tang kombinasi. Lalu buka dan buang minyak hidrolik yang ada di dalamnya. Lalu bongkar tabung luar dengan melepas top nut terlebih dahulu. Kita kendorkan menggunakan kunci Inggris. Jika terasa sulit, bisa menggunakan alat bantu ragung untuk menjepit dongkrak agar memudahkan melepas top nut. Lalu tarik top nut sehingga piston juga ikut terangkat.
dan taruh di wadah. Setelah itu kita lepas tabung luar dan buang sisa minyak yang ada di dalamnya jika ada. Selanjutnya, kita lepas pengungkit pada dongkrak. Dengan cara kita lepas pengunci terlebih dahulu. Lalu kita lepas poin pivotnya. Dan lepas pengungkitnya. Setelah itu, kita bongkar pam plunger dengan menggunakan kunci Inggris. Lalu pisahkan pam plunger dari rumah pam plunger. Serta lepas o-ring dan penaburnya. Lalu kita bersihkan komponen-komponen dari minyak yang menempel agar tidak licin saat melakukan pemeriksaan serta pemasangan kembali. Sekarang saya akan menjelaskan komponen-komponen dari dongkrak botol. Yang pertama, ada tabung luar, berfungsi sebagai tempat oil tank atau penampung oli. Yang kedua, ada tabung dalam, berfungsi sebagai tempat piston utama. Yang ketiga, ada top nut, berfungsi untuk mengunci ram atau piston dan mengunci tabung luar agar tidak terlepas. Yang keempat, ada piston utama. Fungsinya yaitu untuk menahan beban atau sebagai penyangga saat mendongkrak. Yang kelima, ada pump plunger, piston kecil yang berfungsi untuk menyalurkan fluid hidrolik agar piston utama dapat terangkat ke atas. Yang keenam, ada rumah pump plunger, digunakan sebagai tempat piston pump plunger.
Yang ketujuh, ada pengungkit. Fungsinya untuk memompa pump plunger agar plunger dapat bekerja menyalurkan fluida ke piston utama. Yang kedelapan, ada point pivot. Berfungsi untuk mengunci pengungkit agar tidak terlepas. Yang kesembilan, ada juga pengunci. Digunakan untuk mengunci point pivot agar pengungkit tidak terlepas saat digunakan untuk memompa. Yang ke-10, ada tuas pengungkit. Digunakan untuk memompa pengungkit agar pengungkit dapat bekerja. Yang ke-11, ada oil valve. Berfungsi untuk mengontrol aliran oli hidrolik sehingga memungkinkan pengangkatan dan penurunan beban dengan aman dan terkontrol, serta sebagai penutup agar fluida tidak bocor. Yang ke-12, ada base atau dasar, bagian paling bawah yang berfungsi agar dongkrak dapat berdiri dengan presisi dan seimbang saat digunakan. Yang ke-13, ada penabur. Dan yang terakhir, ada O-ring. Berfungsi sebagai pengunci untuk mencegah kebocoran oli hidrolik dan menjaga tekanan pada sistem hidrolik dongkrak. Oke, setelah langkah pembongkaran selesai, kita lanjut ke langkah pemeriksaan komponen-komponen dengan cara mengukurnya menggunakan jangkar sorong atau vernier caliper dengan ukuran 0,05 mm. Yang pertama, kita ukur diameter piston terlebih dahulu. Lalu kita kunci. Dan cari skala nonius dan skala utamanya. Dan di sini kita didapatkan yaitu 27,90 mm. Lalu lanjut kita mengukur diameter luar tabung dalam. Dan didapatkan hasilnya yaitu 50 mm. Lalu lanjut mengukur diameter dalam tabung dalam. Dan didapatkan hasilnya yaitu 29,55 mm. Dan lanjut kita ukur kedalaman tabung dalam.
dan didapatkan hasilnya yaitu rata-rata didapatkan hasilnya yaitu 146,10 mm. Setelah itu, kita ukur diameter luar rumah pump plunger. dan didapatkan hasilnya yaitu 19,15 mm. Lalu kita ukur diameter luar pump plunger. Dan didapatkan hasilnya yaitu 10,90 mm. Oke, setelah rangka pembongkaran dan pemeriksaan selesai, kita pasang kembali dongkrak botol. Langkah pertama yaitu kita pasang piston utama ke tabung dalam. Lalu pasang tabung luar. Setelah itu, pasang kembali top nut. Dan kencangkan menggunakan kunci Inggris. Lalu pasang o-ring serta penaburnya. Setelah itu, kita pasang pump plunger dengan rumah pump plungernya. Lalu pasang ke dongkrak. Lalu kita pasang pengungkitnya. Dengan cara kita pasang terlebih dahulu pengungkit, lalu masukkan poin pivotnya. Pastikan benar memasang poin pivot antara yang atas dan yang bawah. Dan lalu kunci menggunakan pengunci.
Setelah itu kita pasang tuas untuk memompa. Dan kita beri minyak secukupnya ke dongkrak botol. Bersihkan dongkrak botol dari minyak hidrolik yang menempel. Lalu kita coba apakah dongkrak botol bisa berfungsi atau tidak. Ternyata dongkrak botol dapat berfungsi. Oke, dongkrak hidrolik sudah siap digunakan. Intinya, dongkrak botol merupakan salah satu jenis dongkrak yang memiliki daya angkat yang besar. Namun, bentuknya yang simpel serta cara penggunaannya yang mudah memudahkan kita untuk menggunakannya, serta dibawa dan disimpan di mana saja sebagai alat darurat. We've covered a lot of ground today about hydraulic bottle jack. Remember, the key takeaway is disassemble, examination, and assemble. Thanks for watching. If you like this video, please like, comment, and subscribe. See you in the next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.